merupakan kerajinan tangan hasil karya bangsa Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi. Batik juga merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Batik memiliki beragam motif yang syarat akan filosofi kehidupan. Batik nitik merupakan salah satu motif batik yang telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis sebagai kekayaan intelektual komunal Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020. Dalam rangka memperkenalkan batik nitik sebagai batik indikasi geografis Daerah Istimewa Yogyakarta secara luas, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Disperindak DIY mengadakan lomba desain motif batik nitik. Kegiatan lomba merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dapat meningkatkan nilai ekonomi khususnya bagi IKM, perajin batik, masyarakat pengelola indikasi geografis, dan pemerintah daerah pada umumnya. Kita mengadakan lomba ini untuk memberikan suatu semangat kepada para perajin khususnya untuk bisa membuat motif batik nitik. Karena kita sudah memperoleh IG batik nitik di tahun 2020 ini sehingga perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas. Nah, dengan lomba ini masyarakat luas menjadi lebih mengetahui, lebih mengenal ada batik nitik Yogyakarta yang sudah memperoleh indikasi geografis. Jadi tujuan kami memang untuk lebih memperkenalkan IG batik nitik, baik nanti secara lokal, secara nasional, bahkan internasional. Sehingga ini kita ketahui bersama, para peserta ini dengan nominator yang 10, yang kemudian diambil 5, itu hasilnya betul-betul bisa kita lihat, kita nikmati batik nitik yang dengan motif desain batik yang bagus, yang halus, kualitasnya memang prime gitu, dengan dewan juri yang dari akademisi, kemudian dari praktisi, ya, dan juga dari pemerintah sendiri, dari Balai Besar Kerajinan dan Batik. Sehingga ini penilaian ini betul-betul penilaian yang objektif dan menghasilkan karya-karya perajin batik itu yang mempunyai nilai filosofi tinggi, hasil kualitas yang tinggi, sehingga akan mengangkat nilai ekonomi batik nitik itu sendiri. Jadi ini tujuan akhirnya adalah mengangkat batik nitik agar mempunyai nilai jual tinggi yang bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Batik telah memberi kontributor real di sektor perekonomian dan wisata di Yogyakarta. Predikat Jogja Kota Batik Dunia telah diakui oleh World Craft Council (WCC) pada tahun 2015. Jogja itu kan juga dikenal sebagai kota batik dunia, ya. Jadi World Batik City. Jadi ini sudah diakui oleh WCC, World Craft Council, di mana Jogja ini sebagai kota batik dunia yang harus dipertahankan. Bagaimana cara mempertahankan? Batik harus tetap dipelihara, dilestarikan kepada generasi-generasi. Sehingga kita tidak hanya puas sebagai kota batik dunia saja, tetapi bagaimana aspek-aspek yang lain, umpamanya aspek lingkungan hidup, apa yang digunakan untuk dalam penggunaan batik ini tidak banyak mencemari lingkungan. Aspek ekonomi bisa mensejahterakan masyarakat pembatik itu sendiri. Aspek regenerasi, bahwa ini pun
edukasikan kepada generasi berikutnya, anak-anak sekolah, ya, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, di mana SMK itu ada khusus yang menangani batik. Jadi ini edukasi ini tetap jalan, kemudian pemberdayaan tetap berjalan agar dia mampu melestarikan bahkan mengembangkan juga tentang batik, khususnya dalam hal ini adalah IG batik nitik di Yogyakarta. Ini. Jadi memang kami berusaha untuk selalu mempromosikan. Nah, ini kan sesuatu yang baru batik nitik ini. Sehingga pemerintah daerah mempunyai tugas untuk bagaimana masyarakat perajin batik, khususnya batik nitik ini tetap bisa memproduksi batik nitik ini dengan kualitas yang bagus. Kemudian kita ikut mempromosikan baik secara luring maupun daring, ya. Dalam kondisi ini kita memang secara daring lebih dikedepankan, sehingga nanti harapannya semakin dikenal, semakin disenangi, sehingga kalau orang memahami filosofinya itu tentang harga itu dia menjadi memahami, tahu, oh ya memang ini batik ini prosesnya membutuhkan proses yang ketelitian tinggi, kecermatan, kesabaran, sehingga apa yang mereka beli itu sesuatu yang sangat-sangat proporsional. Jangan tiba-tiba, waduh batik mahal, iya, tapi setelah memahami dengan ada pengetahuan, memahami proses dan sebagainya, dia akan menghargai, mengapresiasi tentang batik sendiri. Kekayaan intelektual komunal indikasi geografis batik tulis nitik Yogyakarta mempunyai potensi nilai ekonomi yang tinggi, sehingga harus tetap dijaga karakternya, ditingkatkan kualitasnya, dan dikembangkan reputasinya agar menjadi produk yang mendunia. Kegiatan lomba desain motif batik nitik melibatkan dewan juri yang terdiri dari pemerhati batik, akademisi, serta Balai Besar Kerajinan dan Batik. Lomba tersebut telah berlangsung sejak bulan Mei hingga Juni 2021. Dalam lomba tersebut, ada 56 karya motif batik tulis nitik yang diterima panitia. Dari 56 karya tersebut, dipilih 10 desain terbaik untuk divisualisasikan dalam media kain. Dengan keberadaan indikasi geografis untuk batik tulis nitik, maka diadakan satu kompetisi tentang pengembangan batik nitik. Dan ini cukup menggembirakan karena antusias masyarakat untuk mengembangkan batik nitik ini menjadi sesuatu yang kekinian, sesuatu yang kebaruan, di mana ke depan batik nitik ini tidak hanya sebagai satu pola-pola yang memang tradisional, tapi tradisional yang mampu go nasional maupun internasional. Jadi saya harapkan dengan adanya kompetisi ini membuat masyarakat semakin ingin menciptakan suatu karya-karya baru terhadap pengembangan nitik Yogyakarta ini. Dan saya berharap ke depan ada keselarasan antara pengrajin, pemerintah maupun pecinta batik. Mari sama-sama memajukan batik yang sudah mendapatkan indikasi geografis batik tulis nitik Yogyakarta. Dari semua peserta maka dipilih ada 10 nominasi. Dari 10 nominasi diciptakan menjadi batik yang diwujudkan dalam berupa kain. Nah, dari 10 itu maka 5 mendapatkan pemenangnya, dan kita mengambil pemenangnya kenapa menjadi juara. Salah satunya adalah unsur kebaruan dalam batik itu sendiri. Selain kebaruan, terdapat komposisi juga yang menjadi kekinian. Yang ketiga adalah komposisi warna yang selalu berkembang. Batik tulis nitik ini ke depan bisa untuk siapa saja, kapan saja, dan pengembangan ini memang selayaknya harus diciptakan oleh pengrajin-pengrajin dari Yogyakarta. Dari 10 hasil visualisasi desain tersebut, dipilih 5 pemenang lomba desain motif batik nitik. Adapun 5 pemenang lomba tersebut adalah Sigit Yunarta sebagai juara pertama dengan judul karyanya Nitik Gemah Ripah Puspo Mangkoro.
Juara kedua diraih oleh Aminah dengan judul karyanya Niti Pari. Juara ketiga diraih oleh Yohanes Sigit Suprada dengan judul karya batiknya Niti Sekar Cengkeh. Pemenang keempat dan kelima masing-masing diraih oleh Elis Fatmawati dengan motif Niti Kembang Bodi dan Heru Ponco Nugroho dengan motif batik Niti Aksara Jawa. Yang slogan orang Jawa, sedangkan Puspa Mangkara, puspa berarti bunga, dan Mangkara itu tutup kepala bagian belakang sehingga dengan harapan bisa selamat, sentosa, damai, sejahtera gitu Mbak. Harapan ke depan yaitu karena saya udah tua ya, barangkali yang muda-muda ini harus lebih tertantang untuk mengikuti event-event lomba, baik itu tingkat lokal maupun Indonesia. Untuk harapan ke depan batik yaitu agar lebih berinovasi baik dalam desain maupun pewarnaan. Itu saja Mbak. 5 pemenang lomba desain motif batik Niti selain memperoleh hadiah berupa uang tunai, mereka juga difasilitasi pendaftaran hak cipta atas desain motif yang telah dibuat. Penyerahan hadiah lomba dilakukan pada Selasa, 31 Agustus 2021 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Batik tulis Nitik Yogyakarta telah mempunyai 79 motif, di mana setiap motif mengandung filosofi yang bernilai tinggi. Hasil lomba pengembangan desain motif ini akan menambah jumlah motif yang ada dan akan dicatatkan hak kekayaan intelektualnya sebagai hak cipta yang akan menjadi aset tak terwujud atau intangible aset daerah. Dari pengembangan motif ini diharapkan batik klasik atau tradisional bisa mendapat tempat di era milenial sebagai produk yang kekinian namun tetap elegan.